Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Prof. Dadang Kahmat selaku Ketua BPH, Ketua PP dan senior kita, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Kang Syuhada bersama segenap anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah yang tidak bisa saya sapa satu persatu, juga pimpinan wilayah Aisyah tadi bersama Ketua Umum PP Aisyah yang pamit karena ada acara khusus pimpinan wilayah Aisyah, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Prof. Heri Suardianto bersama segenap jajaran pimpinan, para dosen, para tenaga pendidikan, dan seluruh keluarga besar Sivitas Akademika, termasuk ananda sekalian para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, dan para tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir di kampus Universitas Muhammadiyah Bandung dalam acara khusus peresmian Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Bandung dan Milad Muhammadiyah. Untuk Milad Muhammadiyah kita sudah bersama-sama kemarin di Pangandaran, dan khusus untuk acara peresmian ini tentu saya pertama menyampaikan tahniah, selamat atas selesainya gedung ini secara umum, biarpun masih ada kelanjutannya, dan secara khusus juga untuk peresmian gedung auditorium yang cukup megah ini. Dan kita tentu mengenang Allahyarham Prof. Suyatno yang bersama Bapak Ibu sekalian dari pimpinan wilayah, dari keluarga besar UMB, merintis dan membesarkan Universitas Muhammadiyah Bandung. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prof. Dadang dan semua Bapak Ibu sekalian, saya juga ikut bangga bisa hadir di sini, di gedung ini. Biarpun tadi datang, mohon maaf Pak Rektor agak telat karena salah hitung waktu. Jadi ingat saya selalu UMB itu lebih dekat dari posisi tidak jauh dari mana, dari rumah sakit Bandung kita gitu ya. Jadi sehingga tadi sama Bu Nur ya 15 menit nyampe gitu ya. Ternyata baru ingat kalau ini di Gede Bage, jadi perjalanan memakan waktu dan biasa padat. Jadi dan apresiasi yang tinggi kepada Pak Heri dan keluarga besar UMB yang tadi telah menyampaikan laporan dengan sangat lengkap dan ada progres, dan tidak kalah pentingnya adalah ada proyeksi masa depan yang tentu akan menjadi tonggak bagi UMB ini untuk maju bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah dan keluarga besar Muhammadiyah se-Jawa Barat.
kita hari Selasa kemarin ya, Selasa sudah di Pangandaran, dan insya Allah juga ada kemajuan tentang rencana Institut Teknologi dan Bisnis Pangandaran sebagai PTM baru bagi Muhammadiyah Jawa Barat. Yang tentu ini baru permulaan, tapi kita percaya setiap permulaan itu tentu memang berat, tetapi menjadi tantangan tersendiri buat kita. Semalam saya menerima silaturahmi gubernur dan saya sampaikan tentang apa yang direncanakan di Pangandaran dan juga untuk program-program amal usaha Muhammadiyah di Jawa Barat. Dan sehabis silaturahmi, saya diajak ke gedung gubernuran untuk melepas sukarelawan dan sekaligus juga dari bantuan pemerintah dan komponen masyarakat Jawa Barat untuk musibah Lumajang itu lewat Lajismu PP Muhammadiyah itu ada dana penyaluran, sehingga kemarin saya diajak ke kantor gubernuran. Saya meyakini bahwa apa yang kita lakukan baik secara nasional, bahkan kita merambah ke tingkat global dengan mengembangkan amal usaha menjadi kekuatan penanda bagi Muhammadiyah untuk tadi disampaikan oleh Pak Ketua PWM, Prof. Dadang, menjadi kekuatan yang terus maju, berkiprah, mencerdaskan bangsa, memajukan bangsa, bahkan lebih jauh lagi, membawa peradaban maju bagi kemanusiaan di level global. Ketika kita hari ini meresmikan gedung ini, khususnya auditorium dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi, Pak Dadang sudah menyampaikan, tidak untuk kultus, tetapi tonggak. Tonggak bagi berdirinya Muhammadiyah dan juga bagi setiap inspirasi kita untuk maju. Yang keberadaan Kiai Dahlan itu dengan Muhammadiyah generasi awal itu tidak hadir terlepas dari Muhammadiyah, tetapi justru memberi karakter khas dari Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang membedakannya dari gerakan-gerakan Islam yang lain. Jadi kehadiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan kepeloporan Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu boleh dikatakan sebagai mumayyizatu khasah itu ya. Mumayyizah al-khasah itu kalau dalam teori sosial itu disebut dengan distinctive features gitu ya. Distinctive features ya. Karakter yang khusus. Yang dari karakter khusus ini kita bisa membedakan Muhammadiyah dari gerakan Islam yang lain tanpa dimaknai bahwa perbedaan itu atau kekhususan itu sebagai faktor untuk konfrontasi atau juga
keterpisahan dari gerakan Islam yang lain. Pada setiap lahirnya Islamic movement atau bahkan juga social movement, tadi Pak Dadang sebagai sosiolog menyebut beberapa referensi, selalu ada apa yang disebut dengan distinctive feature itu. Selalu ada perbedaan itu. Dan itulah yang menjadi sumber inspirasi, bahkan menjadi nilai khusus bagi setiap anggota, lebih-lebih bagi para penggeraknya yang disebut kader dan pimpinan, termasuk seluruh bagian yang ada di dalamnya, untuk paham betul bahwa organisasi yang dia berada di dalamnya itu memang harus dipahami, lalu dengan pemahaman itu dia bisa membawa organisasi itu sesuai dengan karakter itu. Dan ini yang tidak mudah. Dan ini pula kenapa di Muhammadiyah, juga tentu di organisasi lain, itu selalu ada kaderisasi gitu kan, dengan segala kegiatannya. Kemudian pengajian, penanaman nilai. Bahkan kita punya konsep Baitul Arkom, Darul Arkom, dan lain sebagainya. Yang sesungguhnya kalau kita peras itu, yang ingin ditanamkan dalam kegiatan-kegiatan khusus keorganisasian Baitul Arkom, Darul Arkom, kaderisasi itu ya menangkap nilai dan karakter khusus itu. Saya ingat dulu ketika pertama kali IPM, ya. Terus waktu itu saya IPM-nya masih IPM kelompok di SMA Negeri 1, di SMA Negeri 10 Bandung. Kemudian di Taruna Melati oleh Kang Aziz dan kawan-kawan. Kang Aziz, Kang Agus, Pak Ismail, siapa lagi? Kang Uban sama Kang Mahmud ya. Prof Mahmud ada enggak? Nah, saat itu ya digenjot habis-habisan itu. Nah, tapi enggak paham waktu itu sebenarnya apa sih yang ditanamkan itu. Baru setelah itu, setelah selesai dari dari Taruna Melati itu paham, oh Muhammadiyah ini seperti ini. Karena di situ diajarkan tentang kepribadian, tentang matan, dan lain sebagainya. Baru saya telah ke Jogja, lebih mendalam lagi pemahaman tentang Muhammadiyah. Nah, karakter itu yang kemudian harus terus kita temukan dan harus kita sosialisasikan untuk menumbuhkan komitmen bahwa kita berada di dalamnya itu nyaman, karena itu pilihan. Dan kita belajar untuk melakukan internalisasi, to internalize gitu ya. Kitanya yang menyesuaikan diri dengan organisasi itu. Bukan organisasi dipaksa menyesuaikan kita. Dan lebih jauh lagi bahwa nilai-nilai itu harus diinstitusionalisasikan, dilembagakan. Sehingga kemudian menjadi awet sebagai sebuah sistem. Kegagalan kita ketika menanamkan nilai dan melembagakan nilai itu yang akan berbuah pada banyak orang di organisasi itu tapi tidak paham organisasi itu. Organisasi hanya seperti terminal yang disebut dengan kerumunan, bukan menjadi social group gitu ya. Hanya jadi kerumunan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian itu mau
naik bis kota gitu ya, di satu terminal mungkin di Asia Afrika, ya semua orang datang di situ, berkumpul, naik bisnya sama, tetapi orang ini tidak punya komitmen yang sama, tidak punya nilai yang sama, mungkin tujuannya juga berbeda-beda, ada yang turun di mana Cicahem, ada yang turun di Gede Bage dan lain sebagainya. Maka tidak sedikit orang di organisasi itu hanya datang dan pergi saja, tidak menetap. Apalagi ikut membesarkan organisasi itu dan menjadikan organisasi itu menjadi kuat, menjadi unggul, menjadi maju, dan menjadi kebanggaan gitu ya. Apalagi terselamurkan ya. Terselamurkan itu ya bahasa Sunda ya. Ya terkaburkan oleh platform, kan banyak di organisasi Islam itu semuanya pakai nama Islam kan gitu. Kan sama-sama Islam, sama saja. Nah itu. Ternyata nanti setelah ditelisik, setelah masuk, setelah berada di dalamnya, Islamnya iya. Tetapi konstruksi paham tentang Islamnya, manhajnya, prakteknya itu berbeda. Nah tentu saja keberbedaan itu tetap harus dijaring menjadi satu ukhuwah. Tapi tidak boleh mengaburkan kita yang berada di dalam organisasi itu. Nah, seorang dahlan namanya Ahmad Dahlan, itu kalau dilihat kan sekedar nama saja. Tapi nama ini melekat dengan ketokohan, dan ketokohan ini melekat dengan Muhammadiyah. Maka biarpun orang ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah bukan Dahlanisme, Muhammadiyah tidak akan pernah pisah dan dipisahkan dari pendirinya, Ahmad Dahlan. Dan Ahmad Dahlan bukan sekedar nama, tapi di dalamnya ada state of mind, ada al-fikrah, al-khasah, ada alam pikiran yang khas, yang kita para penerusnya harus memang merujuk pada itu. Nah tentu karena pintu Islam itu begitu luas, Kiai Dahlan hanya membuka pintu-pintu itu, lalu kita memahami Islam dengan kerangka dasar yang telah diletakkan olehnya. Maka kita simpulkan bahwa ketika kita meresmikan gedung ini dengan nama Ahmad Dahlan, nah tentu Pak Heri dan kawan-kawan, nah gitu, termasuk para dosen, para mahasiswa, apalagi kita yang di Persyarikatan, harus betul-betul tahu siapa sih Ahmad Dahlan itu, gitu kan. Apa sih distinctive-nya, apa sih perbedaannya? Orang baik dari dalam maupun luar itu kan kalau diperas menyebut Muhammadiyah itu selalu minimal 3 kata. Gerakan Islam modern, gerakan Islam reformis, dan gerakan Islam tajdid atau pembaharuan. Itu setidaknya 3 itu. Gerakan Islam modern, gerakan Islam reformis atau reformisme Islam, dan gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan. Dengan berbagai macam definisi atau konstruksi orang tentang modernity, tentang reformisme, bisa tapi kalau diperas lagi itu sebenarnya ya Islam berkemajuan. Nah, gitu. Islam yang maju. Jadi dari reformisme Islam, modernisme Islam, dari tajdid fil Islam diperas lagi itu ya Islam yang berkemajuan, Islam berkemajuan, Islam yang maju. Yang maju dan berkemajuannya itu lahir dari Islam itu sendiri. Bukan ditemukan di jalanan.
bukan dipungut dari tempat orang. Tetapi nanti tentu Islam yang kemudian setelah menjadi state of mind, nanti bersenyawa, berinteraksi, berkomunikasi, berdialektika, berdinamika dengan pikiran-pikiran yang sama, dengan rujukan mungkin berbeda, sebagaimana sunatullah tentang at-taghayyuruz zaman, tentang perubahan zaman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karakter inilah yang sering terkelupas, sering abai, sering lupa. Maka Muhammadiyah dalam Muktamar ke-46 tahun 2010 itu dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua, itu satu di antara elemen penting pernyataan pikiran itu adalah deklarasi tentang pandangan Islam berkemajuan. Yang Islam berkemajuan itu punya akar sejarah, alam pikiran, dan inspirasi pada Kiai Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah. Kenapa perlu kita deklarasikan? Itu pertama karena ada kenyataan. Di Muhammadiyah itu bukan hanya anggota, bahkan di tingkat pimpinan, berada di pimpinan Muhammadiyah dan mungkin sudah lama, tapi pikirannya tidak sejalan dengan Muhammadiyah. Apalagi Muhammadiyah yang berkemajuan, nah gitu kan. Ini ada yang ditarjih Pak Dadang ya. Jadi misalkan dalam pemikiran-pemikiran tarjih pun itu sama. Maka supaya itu tidak terjadi, tarjih lalu merumuskan cara memahami Islam itu dengan 3 pendekatan. Pendekatan bayani secara tekstual, secara nas, tetapi tekstual dan nas pun harus mendalam, interkoneksi luas, dan multi aspek. Supaya tidak seperti orang ingin memformulasikan gajah, tapi dia tidak bisa melihat. Lalu dia hanya meraba bagian belalainya, lalu menyimpulkan bahwa gajah itu ya seperti belalainya. Atau pas dia pegang buntutnya yang panjang gitu, dia simpulkan gajah itu panjang. Yang kedua secara burhani, pendekatan rasional, ilmu, dan kontekstual. Satu ayat dilihat konteksnya, sabab nuzulnya gimana, kemudian aktualisasinya dalam kehidupan seperti apa. Nah, untuk sampai ke situ itu nggak gampang. Nanti perlu ada kaidah-kaidah usuliyah yang makin kaya gitu kan untuk nambah referensi gitu ya. Satu contoh bahwa kenyataan seperti itu sering terjadi. Nah, yang ketiga pendekatan irfani, pendekatan keruhanian yang boleh jadi waktu itu sudah ada dalam praktek tetapi tidak teramalkan oleh Muhammadiyah. Baik dalam pendekatan kita berdakwah maupun di dalam kita berorganisasi. Itu aspek rasa yang memerlukan hikmah. Maka ada satu fase ketika orang Muhammadiyah itu galak-galak gitu. Garang gitu ya. Atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi lupa bahwa kaidah dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Sehingga saya ini karena terbatas di internal, itu karena semangat amar ma'ruf nahi mungkar itu satu terkelupas dari fikih dakwahnya yang An-Nahl 125. Yang kedua nanti amar ma'rufnya hilang. Yang tinggal nahyi mungkar. Nah, inilah yang menjadi paradigma utama. Itu pun mengalami penyempitan lagi.
ketika tidak bayani, tidak burhani, dan tidak irfani. Ditambah lagi nanti ketika ada subjektivitas di dalam melihat realitas. Makin menyempit, lalu tidak sejalan dengan platform besar organisasi ini. Yang kedua, kenyataan juga mungkin di tempat lain juga sama. Ketika terjadi perubahan itu selalu ada resistensi dari perubahan itu, orang lari ke masa lampau, ke fi'il madi, ke konservatisme. Jadi misalkan, perubahan itu kan karena sekularisme, liberalisme, globalisasi, dan macam-macam menimbulkan disorientasi nilai macam-macam. Nah, pada umumnya bukan hanya di dunia Islam, di dunia Barat juga sama. Reaksi terhadap realitas yang anything goes itu ya, apa saja boleh itu. Respon terhadap yang serba boleh itu larinya ke. Nah, kenyataan itu di Muhammadiyah juga mulai muncul fenomena seperti itu. Dan ini tidak sejalan dengan karakter khas Muhammadiyah. Contoh paling kecil saja. Ketika terjadi pandemi yang menggoncang sebenarnya. Pandemi ini kan, pandemi COVID-19 menggoncang banyak hal. Tatanan ilmu, tatanan relasi sosial, bahkan juga pandangan keagamaan. Ketika tarjih dengan ijtihad jama'inya, melakukan ikhtiar agar ada panduan beragama di kala darurat, namanya darurat kan? Darurat itu ya apa yang haram pun menjadi boleh. Apalagi yang pilihannya banyak, dia bisa diarahkan ke satu pilihan. Gitu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak mudah. Untuk sholat yang biasanya harus rapat menjadi berjenjang, ada jarak gitu kan. Kemudian sholat id yang biasa di tanah lapang tidak cukup di rumah atau bahkan tidak perlu dilakukan karena darurat gitu ya. Dan lain sebagainya. Hukum-hukum darurat itu dipakai dengan kacamata normal. Maka resistensi terhadap putusan tarjih pun juga ada di kalangan Muhammadiyah. Apa yang terjadi? Itu fenomena yang saya sebut. Mulai ada kejumudan atau konservativisme di tubuh Muhammadiyah sendiri, sehingga produk tarjih yang jama'i saja itu kemudian tidak diikuti. Yang ketiga, saya cukup memberi contoh 3 saja, nanti terlalu panjang. Muhammadiyah lewat Kiai Dahlan itu yang paling menonjol itu selain melahirkan alam pikiran yang maju modern tadi, yang paling kuat itu membentuk, memelopori, menciptakan, mengembangkan pranata-pranata atau institusi-institusi yang modern dan unggul. Coba ketika orang hanya menghafal Al-Ma'un, saya kalau di tingkat pimpinan ini kan udah selesai gitu ya. Tapi karena di keluarga besar UMB perlu saya sampaikan. Ketika Al-Ma'un sudah dihafal, jadi bacaan dalam sholat, mungkin juga bisa jadi qiraah yang sangat baik, tetapi tidak mengubah apapun, beratus-ratus tahun. Sampai seorang dahlan muda itu kemudian melakukan perubahan, Al-Ma'un diajarkan 3 bulan, lalu prakteknya adalah mendirikan Airmin Huis, Wes Huis, dan hospital. Lahirlah rumah sakit, klinik, panti asuhan, rumah yatim, rumah miskin. Itu lompatan sebenarnya. Itulah yang saya sebut dengan pranata modern dari Islam. Kemudian ketika perempuan masih ada di ranah domestik, Kiai Dahlan bersama Nyai Dahlan memelopori lahirnya Aisyah. Itu lompatan.
Waktu itu tradisi juga masih menempatkan perempuan sebagai makhluk hidup yang hanya boleh di ranah publik. Kemudian budaya lebih-lebih lagi. Dahlan mendobrak itu dengan mendirikan Aisyah. Bahwa perempuan boleh dakwah, perempuan boleh jadi guru, perempuan boleh jadi dokter, perempuan boleh jadi ilmuwan, perempuan boleh ke ranah publik. Dan itu lompatan dalam konteks zamannya, tetapi merupakan kesinambungan dari apa yang dirisalahkan Nabi akhir zaman. Termasuk lahirnya lembaga pendidikan Islam modern. Satu di antaranya adalah perguruan tinggi. Itu lahir dari gagasan itu. Jadi konsep universitas itu pernah juga dikutip oleh Pak Dadang. Itu sudah muncul di rapat tahunan tahun 20. Yang waktu itu ketika digagas ditertawain oleh semua anggota rapat tahunan. Ketika Kiai Ibrahim menggagas itu, waktu itu ketuanya Kiai Ibrahim. Bagaimana mungkin di saat itu sudah terpikir, disebut di situ ingin mendirikan universitas yang megah. Coba bayangkan, gimana orang tidak tertawa? Jangankan bikin universitas, sekolah aja nggak punya gitu kan gitu loh. Tetapi apa yang terjadi? Sebuah gagasan kemajuan memang tidak terbentuk saat itu, tapi tahap demi tahap Tobako akhirnya apa? Tahun 56 mulai berdiri. Yang kemudian menjadi embrio UMJ. Kemudian Universitas Muhammadiyah, waktu itu Fakultas Agama di Padang Panjang dan di UM Malang. Yang sekarang jadi UM Malang. Baru sekarang kita punya contoh yang paling konkret. 164 perguruan tinggi Muhammadiyah, termasuk di dalamnya UMB, itu merupakan bukti konkret perlu 100 tahun kira-kira. Gagasan dalam bentuk pranata yang unggul, pranata yang modern, pranata yang maju. Nah, saya simpulkan untuk apa semua itu? Semua itu adalah atas nama Islam. Dan untuk membangun peradaban Islam yang rahmatan lil alamin. Yang landasannya sangat kuat pada nilai-nilai ajaran Al-Quran maupun hadis Nabi dan pada sejarah Nabi itu sendiri. Kalau diceritakan panjang sekali. Wahyu pertama tentang Iqra, itu udah jelas, ini nggak ada yang membantah. Kemudian ayat tentang perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat tentang tanadzur, apala yanduruna ila ibil kaifa khuliqat ila akhir. Bahkan tentang kesadaran masa depan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat tentang ilmu pengetahuan, bahwa kita akan dimuliakan karena beriman dan berilmu derajatnya. Nah, itu semua sebenarnya kan arahnya Islam itu hadir untuk membangun peradaban di dunia. Underline ya, peradaban di dunia. Yang dunia itu nanti sambungnya ke akhirat. Artinya apa? Karena berada di dunia, orang Islam siapapun dia mestinya jangan anti dunia. Jangan anti kehidupan. Tapi juga jangan jadikan dunia itu sebagai lahwa wal la'ib. Apalagi kita menjadi budak dunia. Kita harus menjalankan tugas utama yang diberikan Allah,
selain menjadi Abdullah yang selalu menjaga jiwa kita taat taslim kepada Allah sebagai sumber dari segala ciptaan dan Tuhan dari semua hal, tapi pada saat yang sama diwajibkan menjadi khalifatu fil ard, khalifah di muka bumi. Karena khalifatu fil ard, dia tidak boleh lari dari dunia. Pak Suhada boleh saja perorangan karena mungkin sudah merasa di ujung kehidupan gitu, lari dari dunia, saya cukup berzikir saja tiap hari di masjid, itu pun perlu ditanya, masih punya kewajiban di keluarga apa enggak? Nah, mungkin kalau sendiri masih diboleh, tapi tidak berlaku untuk banyak orang yang disebut dengan ujlah itu. Bahkan ketika mungkin ujlah itu dilakukan banyak orang menjadi haram kalau menurut saya. Karena apa? Wabdalli fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bahkan ketika kita ditugaskan menjadi khalifatu fir'al, kita ditugaskan wasta'maruhum fiha. Kita harus memakmurkan bumi. Jadi nilai-nilai Islam yang seperti ini yang disebut nilai Islam berkemajuan. Dan yang itulah membuat kita punya daya hidup. Dengan tetap kita rendah hati sebagai Khalifatul fil ard karena kita juga sebagai Abdullah. Itulah yang saya serap dalam perjalanan panjang bermuhammadiyah. Sejak saya dari Bandung pindah ke Jogja selama sudah 46 tahun. 47 tahun saya tinggal di Jogja. Yang dulu ya sejak waktu dari sini ya cuman paham-paham begitu aja gitu ya. Tapi sudah alhamdulillah saya ditaruna melatih oleh senior-senior saya, kemudian setelah pindah ke Jogja memahami Islam seperti itu. Maka ketika kita bikin rumah sakit, bikin UMB, bikin semua, jangan lupa bahwa pangkal, fondasi, bingkai, orientasi, cita-cita itu adalah tidak lain kita ingin membangun peradaban Islam yang berkemajuan. Sebatas yang kita mampu sampai hari akhir atau satu hari sebelum kiamat. Dan kalau seperti itu maka orang Muhammadiyah itu menjadi punya daya hidup yang tinggi tetapi tetap rendah hati. Daya hidup tingginya karena jiwa khalifatu fil ard, rendah hatinya karena menjadi Abdullah. Dan ini bisa diuraikan cukup luas gitu ya kalau kita kaji. Nah, maka mari ketika kita memulai UMB ini, kemudian juga perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, di mana saya merasa menjadi bagian dari dalamnya itu, rumah sakit dan lain sebagainya. Kita letakkan posisi landasannya itu dengan semangat Islam berkemajuan seperti itu. Dan insya Allah kita akan meraih kemajuan, tapi pada saat yang sama secara individual kita dapat pahala untuk hari akhir kita. Bahkan bisa dapat, bahasa Sundanya bekal itu apa? Bekal ya. Bisa dapat bekal, kalau bahasa Jawanya sangu. Nah, sangu itu bekal untuk hari akhir. Dan hari akhir yang kita proyeksikan adalah hari akhir yang hanya lewat dunia, tidak lewat yang lain. Di mana dunia adalah mazra'atul akhirah. Maka etosnya hidup. Seperti tadi Kiai Dahlan. Kiai Dahlan sampai melelang apa yang dimilikinya untuk memulai. Kita sekarang ini tidak perlu melelang. Yang kita lelang adalah alam pikiran kita, yang kita lelang semangat kita, yang kita lelang tenaga kita, pikiran kita. Insya Allah organisasi relatif telah menyediakan jalan gitu ya. Tapi tentu organisasi juga tidak akan maju besar kalau kita sendiri pasif di dalamnya.
Ketika merintis ini kan teman-teman di PWM juga begitu berjibaku gitu ya, dan nggak ada bayangan. Lalu ketika PP kemudian meminta UHAMKA untuk bersanding dengan, akhirnya terbangun seperti ini. Bahwa di balik ini ada tunggakan, ada macam-macam. Ya itu dinamisnya hidup yang memerlukan amanah dan optimisme. Serta tadi, inner dynamic kita. Orang Muhammadiyah ini hebat ya. Tidak pernah mau berhenti itu. Ya bapak-bapak, ibu sekalian juga sama kan gitu. Tadi Pak Dadang sudah memulai, yuk UMB ini besar, harus juga kita berkorban demi kebesarannya. Kami ini juga merasakan itu. Kami dulu di UMY sama, tahu UMY itu berdiri tahun 80. Kemudian belum punya kampus. Sekretariatnya sewa di Jalan Ahmad Dahlan, kecil sekali. Semua berkorban. Dosen banyak yang tidak digaji waktu itu. Jangankan kontrak, digaji aja enggak gitu kan itu ya. Lama-kelamaan 10 tahun bisa mulai tumbuh. Apa yang terjadi sekarang? Anda bisa melihat UMY sekarang. Tapi itu lewat proses perjuangan yang panjang. Jangan lihat UM Malang juga seperti itu. Ketika Pak Malik dan kawan-kawan pindah ke kampus Telaga Mas yang di atas itu lahan kosong yang orang nggak mau beli, tapi dibeli oleh Pak Malik dan kawan-kawan. Sampai ditertawain orang, udahlah beli memang lahan sebanyak itu, karena di situ tempat jin. Belilah itu tempat jin, orang Muhammadiyah kan akrab dengan jin itu ya, artinya tidak takut jin, karena jin itu kan ya makhluk Allah yang ya nggak usah diajak salaman juga nanti. Tapi setidaknya kita tidak percaya pada mitos-mitos yang seperti itu. Dibeli, apa yang terjadi sekarang? Udah jadi lahan mahal, lahannya sekarang sudah sekitar 65 hektar yang dimiliki UM Malang, asetnya mungkin yang terbesar dan lain sebagainya. Punya hotel, bahkan punya pusat wisata Sengkaling, dan lain sebagainya. Kita jangan lihat hulunya, jangan lihat hilirnya, lihat hulunya. Semuanya lewat proses. Tapi kuncinya apa? Pertama, semua harus mau berkorban. Nanti ketika besar, institusi bisa membesarkan kita. Kita besarkan institusi, nanti institusi juga membesarkan kita. Yang kedua, agar hidup tumakninah, dimanapun kita berada, ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu tidak ada hubungan dengan profesi. Ikhlas tidak ada hubungannya dengan kepandaian. Ikhlas tidak ada hubungannya dengan posisi. Yakni semangat berbuat kebaikan, di mana ada batas dari kebaikan itu tidak harus kita perhitungkan bayaran di dunia berupa ujrah, tapi ajrah hasanah. Nanti yang dunia ikut. Jadi setelah kita berpikir ajrah hasanah, yang ujrah itu datang. Ketika awal di BP Muhammadiyah, waktu itu ya dengan perjuangan yang luar biasa, Pak Safi Ma'arif bilang hanya satu kata, ya bukan satu kata, satu frasa, Haidar, kamu jangan pernah takut miskin di Muhammadiyah. Dan ternyata yang kita jalani itu hidup normal-normal saja. Tidak mengalami petaka, tidak mengalami trauma, ada dinamika jatuh bangun, ada dinamika A sampai Z dan macamnya, kita jalani dengan tulus. Hatta ketika kita menghadapi cobaan yang tidak kita kehendaki, ketika kita tulus, bahkan mungkin ada orang-orang yang tidak baik pada kita yakin kok, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik, perbuatan baik itu akan kembali pada kita. Hatta tidak kita umumkan kepada orang, dan sebaliknya kalau kita berbuat buruk, hatta kita tutupi dan kita manipulasi,
perbuatan buruk itu akan kembali kepada kita. Dan itu pasti berlaku absolut karena Allah yang bersabda seperti itu. Berfirman seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya dalam Muhammadiyah tentu kita harus punya kerangka sistem dan alam pikiran Muhammadiyah. Dan kita harus rela untuk itu. Pak Dadang sebagai pribadi bisa leluasa untuk apa saja, tapi ingat, saya juga sama. Pribadi bisa bicara apa saja. Tetapi sebagai pimpinan organisasi ya harus mempertimbangkan gerbong besar ini. Muhammad ini enggak sembarangan loh Bapak Ibu sekalian. Ini gerbong besar ini. Saya selalu ilustrasikan kalau pesawat itu Airbus terbaru lah gitu. Ya tentu buatan Indonesia lah gitu kan. Ya, Airbus, bukan pesawat tempur. Kalau pesawat tempur itu pilot itu bisa naik gitu kan, turun, manuver di atas, turun naik, turun dan nggak bisa naik lagi gitu. Amblas maksud saya gitu. Tapi kalau bawa pesawat komersial nggak usah Airbus lah, Boeing saja gitu, itu kan harus perhitungkan penumpang, rute perjalanan dan macam-macam. Itulah yang disebut keseksamaan. Bukan ketakutan, keseksamaan. Kita ini di pimpinan Muhammadiyah kan sudah dilatih di Darul Arkom, Baitul Arkom, Tunas Melati, Taruna Melati gitu kan. Diajari hidup susah juga gitu. Untuk apa sih takut? Tidak ada ketakutan, tetapi keseksamaan, wiqayah, bagian dari takwa. Sebagai pimpinan kita harus seperti itu. Di saat kita harus ambil risiko, kita ambil risiko. Tapi risiko dalam permusyawaratan yang kita sepakati bersama. Bahkan ketika kita harus menyelamatkan organisasi, ya kita selamatkan. Tetapi perjalanan Muhammadiyah sudah teruji dari periode-periode. Kalau zaman perjuangan kemerdekaan udah jelas ya. Tapi setelah Indonesia merdeka itu kan ujian selalu ada. Zaman Orde Lama seperti itu, mengalami nasib karena ikut dengan Marsumi gitu kan, kena dampaknya juga gitu. Zaman Orde Baru juga seperti itu. Keliru sekali, saya pernah sampaikan bahwa katanya Muhammadiyah itu zaman Orde Baru ikut rezim kemudian dapat keuntungan. Enggak juga, sama-sama juga. Rezim Orde Baru juga sama, dalam perjalanan sekitar separohnya itu berjalan bagus, tapi setelah itu ada berlaku hukum kekuasaan Lord Acton gitu kan. Bung Karno juga kurang kenegarawanannya dan kepatriotikannya gitu kan. Tapi karena hukum kekuasaan di ujung juga mengalami itu. Setiap kekuasaan mengalami itu. Enggak usah orang lain, kita juga bisa seperti itu. Sebagai pribadi kalau tidak hati-hati, kita itu bisa juga menjadi orang yang merasa paling kuasa. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling segalanya. Disitulah perlunya kita kontemplasi, disitulah perlunya kita tahajud malam dengan penuh tumak nina, tidak perlu buka HP lalu kirim WA kemana-mana. Insya Allah, Allah tahu kok. Kirim ke Kang Dadang Saripudin. Nah, cuman untuk ngasih tahu bahwa saya sedang sholat tahajud gitu kan. Ngajak boleh, tapi kan itu udah urusan pribadi kita dengan Allah. Hukumnya kan bukan seperti sholat jamaah atau sholat Jumat. Itu wilayah yang sangat privacy untuk beribadah. Itu sepemahaman saya gitu ya. Kemudian ya kita bergaul dengan banyak orang untuk saling belajar, bahkan dengan orang yang ada di bawah kita, apalagi dengan yang di atas kita. Sehingga kita menjalani kehidupan itu menjadi normal, wajar, jadi apapun kita. Nah, saya percaya bahwa setelah perjalanan panjang, Pak Heri dan kawan-kawan ini bisa terus melanjutkan membangun ini. Memang berat, tidak mudah, tetapi kalau bersama-sama, ada BPH, ada PWM, ada kami di pusat, kita bareng-bareng.
majukan UMB ini. Suatu saat saya yakin itu Jawa Barat yang penduduknya 53 juta ya, cukup besar loh, dan pemberi suara terbesar kalau pemilu gitu ya, dan sering kalah. Kemudian apalagi dengan ruang yang tersedia di banyak tempat gitu kan, Muhammadiyah Jawa Barat nanti bisa sama dengan Muhammadiyah di DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan semuanya. Semuanya juga dimulai dari itu. Lalu kita harus terus ajak masyarakat dari manapun untuk supaya mereka beragama, bermasyarakat, berbangsa itu juga makin cerdas, tercerahkan, hatinya baik gitu kan. Itu kemudian ya jadi apapun dia, apalagi kalau jadi pejabat, menjadi orang yang amanah, jujur, sidik, fatomnah gitu kan. Itu tugas kita menanamkan nilai-nilai itu. Muhammadiyah bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin perguruan tinggi itu juga bagian dari misi dakwah dan tajdid. Di rumah sakit misalkan juga sama. Para dokter kita ajak, kalau ada dokter di sini, perawat semua, melayani orang sakit itu juga harus bagian dari dakwah. Bikin orang sakit itu ketika datang ke rumah sakit tidak tambah berat sakitnya. Baru datang aja perawatnya sudah tidak ramah gitu kan. Nanti ketemu dokter, dokter kan saklek-saklek. Iya. Kalau kita itu inginnya kalau datang ke dokter kan, dok saya gini, kenapa ya? Enggak apa-apa itu. Gitu. Ya memang dokter harus gitu, tapi juga nanti cara pendekatannya yang baik. Nanti orang itu mungkin separuh dari sudah datang di situ udah relatif merasa sembuh. Ya. Bahwa kemudian akhirnya ada yang meninggal itu kan memang sudah tidak bisa dihindari, tapi kita berikhtiar. Dan orang sakit itu temennya banyak, keluarganya. Jadi kalau dia sakit, biasanya keluarganya juga ikut sakit. Kurang terlayani sedikit kan biasanya suka marah-marah juga kan gitu. Nah kita jangan ikut marah, layani dengan pendekatan dakwah. Di sini juga sama. Mahasiswa kita berapa Pak Heri? 4 ribuan ya? 5.000 ya, udah 5.000. 5.000 mahasiswa itu kan berkeluarga pada umumnya gitu kan. Punya bapak, punya ibu, punya saudara. Kali berapa itu? Kalau mereka merasa memperoleh sesuatu yang bernilai dari UMB ini, baik ilmu, keahlian, persaudaraan, kemudian hidup menjadi lebih optimis, mereka bisa menjadi orang-orang yang generasi, iya ya, masa depan itu harus kita rebut bersama dengan perjuangan. Saya yakin nanti luar biasa sebenarnya. Perjalanan kita umat Islam itu sesungguhnya harus terus dimulai dari itu. Jangan melompat, jangan melompat. Tidak mungkin kita meraih banyak kemajuan, kemenangan kalau tidak dimulai dari bawah, membangun apa alam pikiran orang ingin maju, ingin berubah itu kan nggak gampang. Untuk maju, untuk berubah itu nggak gampang itu. Perlu apa? Internalisasi yang padat. Nah sekolah, lembaga pendidikan harus nanamkan itu. Nanti ukurannya maju umat Islam Indonesia itu kalau penguasaan ipteknya sudah tinggi, daya saingnya sudah tinggi. Kita bangsa Indonesia ini kan daya saingnya nomor 7 di ASEAN. Human Development Index kita nomor 6 ya Pak Heri. Di ASEAN loh. Setelah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Filipina dan Brunei Darussalam. Padahal potensi anak-anak kita luar biasa. Apa yang salah? Mungkin cara kita mengelola bangsa ini, mengelola negara ini, mengelola masyarakat ini. Dan ini tugas semua, termasuk Muhammadiyah. Jangan sampai nanti dari 5.000 itu ada yang merasa tidak memperoleh sesuatu yang bernilai dari kampus ini. Kemudian apalagi, ya, lihat Jepang.
Orang Jepang tahun 45-an, 60 itu tahun 60, 70 itu masih pendek-pendek, kecil-kecil gitu. Sekarang kan tinggi-tinggi, besar-besar itu. Karena gizinya baik. Orang Indonesia juga nanti ke depan itu akan mengalami kemajuan seperti itu setelah ada regenerasi gitu. Tapi bagaimana bisa gizinya baik, misalkan kemudian ruang sosialnya baik, kalau mereka masih banyak miskin, tertinggal, tidak terdidik gitu kan. Dan komitmen keislaman kita harus peduli pada problem besar ini. Dan Muhammadiyah insya Allah berada di situ. Sehingga tugas kita pimpinan itu sebenarnya banyak hal yang harus kita kerjakan. Dan kalau UMB insya Allah ya nanti 10, 15, 20 tahun ke depan kan akan kelihatan itu. Asal ya dikelola dengan baik. Hutang juga lama-kelamaan kan juga terbayar juga. Rata-rata begitu semua itu. Ya yang penting jangan jadi gorim lah gitu ya. Gorim itu orang berutang tapi nggak bisa bayar gitu ya lagi. Sehingga kemudian perlu dijakatin gitu kan gitu ya. Nah nanti kita bangun bareng-bareng, kita majukan gitu kan. Nah, tapi semangatnya bersama ya. Semangat bersama, tadi para dosen juga diajak punya etos kerja yang lebih. Insya Allah Bapak Ibu sekalian yang jadi dosen, kalau memberi ilmu tidak harus selalu dinilai ujroh. Ini tidak dalam rangka supaya tidak naik kesejahteraan, tapi kondisinya kan belum sampai ke situ. Saya juga dulu jadi dosen, pas-pasan juga dulu digaji UMY, gitu ya. Tapi lama kan setelah UMY maju-maju kan, ya lihat sekarang kan di UMY itu ya lumayan lah dosen-dosennya makmur-makmur juga gitu kan. Tapi komitmen bermuhammadiyah juga terintegrasi. Sehingga profesionalitas itu bukan ada uang, ada barang, ada kerja gitu. Tapi ya bahwa kita memperoleh sesuatu yang bersifat kompensasi dari apa yang kita profesi punya dan kita lakukan. Tapi karena institusi mampunya seperti itu, nah kelebihannya itu Anda tukar voucher menjadi tizaroh dengan Allah. Tapi harus berani dengan tulus. Insya Allah nanti juga jadi dosen maju berpikirnya, maju karirnya gitu kan. Juga yang tidak boleh lupa itu berkah. Banyak orang hidup berhasil tapi tidak berkah. Jadi tokoh terkenal tiba-tiba masih muda masuk suka miskin misalkan. Loh itu jangan dianggap bukan tragedi kalau menurut saya. Jadi rising star gitu ya, entah di politik apa, wah udah diidolakan tapi jatuh karena korupsi misalkan. Di Indonesia korupsi itu kok dianggap biasa ya, masuk suka miskin itu mestinya nestapa gitu kan. Kalau Bung Karno dulu masuk suka miskin bukan karena itu gitu kan, karena perjuangan politik. Tapi yang berjuang di politik nggak usah pingin masuk penjara lah. Sejahterakan, majukan masyarakat, cerdaskan masyarakat gitu kan. Kalau untuk masuk penjara itu satu hari kita bikin alasan bisa kok masuk penjara. Tapi untuk apa gitu kan? Gitu kan. Jadi nah kemudian ya kita harapkan juga Muhammadiyah terus bersuara, mengajari orang berpikir jernih, para elit juga bertanggung jawab gitu kan. Ada hal yang bisa kita selesaikan, ada hal yang tidak bisa kita selesaikan. Ya, itu dunia tapi Muhammadiyah harus terus jalan. Nah, dosen-dosen muda, para mahasiswa juga begitu. Jadi mahasiswa ya jangan patah arang, kesulitan di sana situ itu bumbu kehidupan. Berjuanglah hidup. Nanti ya konsultasi ke dosen gitu kan. Orang-orang sukses itu juga dulu kan hidupnya penuh perjuangan. Lihat tuh, baca biografinya Hairul Tanjung, pernah jadi kernet. Kemarin saya habis bertemu beliau di Jakarta. Pernah jadi kernet, sekarang punya apa saja kan? Sebagai pengusaha pribumi, termasuk punya trans yang di Bandung Supermall itu ya. Dulu jadi kernet, coba di antara yang ada di sini siapa yang pernah jadi kernet?
Nggak ada, paling naik bis kota kan kita. Ya udah alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi etos hidupnya itu, kita itu diajari oleh orang-orang tua seperti itu. Kok jadi ceramah kemana-mana, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita tetap semangat di Muhammadiyah. Ya. Kalau di sana sini kita ada keliru-keliru ya saling perbaikilah gitu kan. Saling perbaiki, saling ingatkan dan kita majukan Muhammadiyah ini dengan semangat kebersamaan. Tapi juga tetap ya jaga ritme, jaga kesehatan gitu kan, jaga kebersamaan. Begitu juga UMB saya percaya dengan semangat itu kita punya inner dynamic yang harus kita jaga bersama. Apalagi dosen-dosen muda saya lihat UMB punya talenta bagus ya. Nah, justru ruang keprihatinan itu gunakan untuk kita lebih kreatif, lebih maju, inovatif, dan meraih kemajuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dari podium ini saya resmikan Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.